Halo traders, hello Maxian. Kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku market analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa di awal minggu ini kita akan share mengenai update yang terjadi di dalam pasar baru-baru ini, baik secara teknikal dan juga fundamental, di mana diharapkan bisa membantu rekan-rekan untuk mengidentifikasi opportunity dan apa-apa saja yang perlu kita waspadai di sepanjang minggu ini. Mungkin saya akan langsung tunjukkan kalender ekonomi ya, tentunya karena kita tahu bahwa pada saat ini fokus pasar itu masih tertuju terhadap dolar dan Federal Reserve dan juga pemerintah US yang terancam shutdown ya. Dan hal tersebutlah yang membuat dolar kembali bergerak ke atas level 107 rekan-rekan. Hal tersebut didasari oleh sentimen resiko yang meningkat mengenai government shutdown dan juga adanya potensi Fed harus menaikkan kembali 25 basis point di bulan November mendatang ya tentunya. Dan kalau misalkan kita lihat fokus utama kita mungkin akan tertuju terhadap non-farm payroll ya tentunya di hari Jumat, dan hal tersebut pastikan volatilitas akan bisa meningkat. Kalau misalkan rekan-rekan belum ada trade position untuk di minggu ini, saran saya jauh lebih konservatif karena market pada minggu ini ada potensi bergerak sangat-sangat volatile dan bahkan sangat-sangat trending. Kenapa bisa trending? Karena pada saat minggu ini ada potensi low liquidity itu terjadi. Di saat low liquidity itu terjadi, erat kaitannya dengan sentimen resiko ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita lihat terhadap headline ya, perlu waspadai mengenai adanya FX intervention dari Japan Yen itu sendiri ya, atau dari pemerintah Jepang, yang which is sebenarnya mendekati nilai 150 per yen ya, dari sisi dolar itu sendiri. Atau USD JPY hampir menyentuh level 150. Dan kalau misalkan level 150 itu tersentuh, ada potensi nanti untuk dolar itu bisa mengalami perlemahan karena adanya intervensi dari Japanese Yen itu sendiri. Jadi waspadai ya untuk rekan-rekan yang mengalami ataupun yang melakukan trade di Japanese Yen, karena kita tahu bahwa di sini Menteri Keuangannya Mr. Suzuki yang dijuluki oleh Mr. Yen ya akan merespon forex market kalau misalkan dolar menyentuh level 150 USD JPY ya untuk level tertentu seperti itu. Kemudian di sini ya kita tahu bahwa dolar kembali menguat hingga ke level 107 dan hal ini disebabkan karena sentimen resiko yang terus melanda ya, risk of flows. Di sini sudah sangat jelas berkaitan dengan government shutdown dan juga resiko mengenai kenaikan suku bunga yang akan dilakukan Federal Reserve ya di tanggal 1 November 2023. Masih cukup lama, kurang lebih 1 bulan. Tapi hal tersebut sudah terefleksikan ya, bahkan probabilitasnya relatif meningkat dari yang sebelumnya hanya 18% meningkat menjadi 28%. Hal tersebut didukung oleh data aktivitas investor dan juga employment yang meningkat ya di hari Senin yang kemarin dari nilai 48,5, ISM-nya meningkat dari 48 menjadi 51 dan PMI manufacture-nya itu meningkat dari 47,6 ke 49. Itulah yang menyebabkan dolar akan terus menguat mungkin di sepanjang minggu ini ya. Apalagi didorong oleh penguatan oleh treasury yield yang terus menguat ya. Bahkan hal ini itu tertinggi sejak 2007 yang lalu ya. Maksudnya nilai pada saat ini itu yang tertinggi sejak 2008 yang lalu ya, ketika krisis subprime mortgage. Mungkin untuk yield US itu akan menyentuh level 5%, dan kalau misalkan menyentuh level 5%, maka dolar indeks bisa saja revisit ke level 108 ya. Apa yang mungkin saya tandai di level area ini, yang which is ini merupakan sebuah low yang terbentuk sejak September tanggal 9 yang lalu, dan mungkin sekali harga bisa revisit level 107,900. Atau mungkin kita bulatkan ke level 108. Apalagi untuk bentukan closing, daily close di hari kemarin, itu membentuk candle Morubozu, jadi ada potensi untuk bisa break dari level 107,3. Kalau misalkan harga break level area ini, maka ada potensi untuk kembali revisit ke 107,900 ya. Tapi kalau misalkan gagal, mungkin harga akan kembali terkoreksi terlebih dahulu, seperti itu.
Kita akan lanjutkan ke Euro USD, pemirsa ya. Di sini rekan-rekan, dan kalau misalkan kita lihat untuk Euro USD itu berkebalikan dengan dolar tentunya. Kalau misalkan kita lihat dolar itu menguat, maka sebaliknya ya, dari sisi Euro USD itu tentunya bergerak turun. Dan kita bisa lihat bahwa menurut pasar ada potensi Euro USD itu bisa kembali drop at least ke level parity ya, kalau misalkan sentimen resiko itu terus berlanjut ya. Level parity kurang lebih sekitar 600 pips lagi. Tapi kalau misalkan terlalu jauh, ini kan sebenarnya long term-nya ya. Tapi kalau misalkan dari sisi short term-nya, mungkin Euro USD akan kembali drop ke level 1.04 ya, apa yang mungkin diproyeksikan oleh beberapa institusi besar seperti JP Morgan, Goldman Sachs, dan lain sebagainya ya. Karena kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil, area support di sini ini baru saja ditembus. Jadi ada kemungkinan kalau harga ini bergerak naik, tertahan di area 1.05, maka ada potensi untuk kembali melanjutkan ke 1.04. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat ya pound sterling US dollar, karena pound sterling pun sama ya, movernya pada saat ini itu masih tertuju terhadap US dollar, dan baru saja supportnya ditembus di level 1.215 di area ini, sehingga sejalan dengan itu ada potensi GBP USD itu bisa kembali drop ke level 1.2 ya. Ini merupakan level psikologi yang mungkin sekali direvisit oleh harga itu sendiri, apalagi di area ini banyak sekali pantulan yang bisa sekali untuk mempertahankan harga untuk bisa menyentuh level 1.2 ini. Kemudian kita akan bahas mengenai gold ya, karena gold pada saat ini pun sama, karena movernya dolar yang cukup decisif, maka gold di sini bergerak turun tanpa membentuk korektif yang relatif signifikan ya. Kita sudah bisa lihat bahwa penurunan gold di sini sudah sangat signifikan. Jadi kalau misalkan kita lihat, di sini ya. Mungkin saya akan tarik Fibonacci di sini dari low ke high. At least mungkin dari sisi gold itu sendiri bisa revisit ke level 1808 hingga 1800 seperti ini. Oke, jadi trennya jangan dilawan. Untuk yang melakukan sell, jangan terlalu gegabah karena sudah mendekati area target. Untuk yang melakukan pembelian, belum ada tanda-tanda untuk menguat ya, karena gold ini masih terdorong oleh penguatan sentimen dolar. Dan yang terakhir, dari sisi oil ya, karena oil kembali lagi sudah bergerak di bawah level 90, tentunya ini merupakan key level. Semenjak bergerak di bawah 90, maka ada potensi untuk oil itu bisa revisit ke 86 terlebih dahulu ya, ke area yang terbentuk di kotak hijau yang saya tandai, yang which is ini merupakan sebuah klasik support ya, yang beberapa kali harga tertahan ketika di level 80. Nah, lagi didukung oleh adanya informasi bahwa Rusia mungkin akan melonggarkan pemangkasan 1 juta barrel, dan itu kemungkinan akan membuat market sedikit bergerak lega. Dan ketika market bergerak lega, maka yang sebelumnya mereka melakukan pembelian akan mengalami profit taking terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk market outlook pada hari ini, dan kita tahu bahwa minggu ini masih fokus tertuju terhadap dolar, jadi waspadai mengenai government shutdown dan data-data yang berkaitan dengan US khususnya di hari Jumat nanti. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.